Pemprov DKI Jakarta kembali memperpanjang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB masa transisi selama 14 hari, terhitung 23 November sampai 6 Desember 2020 sebagai langkah antisipasi terhadap lonjakan kasus COVID-19. Pemprov DKI Jakarta mencatat terdapat lonjakan kasus aktif sebesar 4,95% selama 14 hari terakhir, yakni 8.026 pada 7 November menjadi 8.444 pada 21 November. Presentasi total kasus terkonfirmasi positif menunjukkan sedikit kenaikan dalam 2 pekan terakhir pada 21 November. Kasus terkonfirmasi positif di Jakarta mencapai 125.822 atau meningkat 11,62%. Dibandingkan 2 pekan sebelumnya dari 111.201 kasus pada 7 November 2020. Sementara itu, tren kasus COVID-19 di DKI Jakarta per 22 November 2020, kasus COVID di DKI Jakarta bertambah 1.342 orang, sehingga menjadikan angka kasus COVID di Jakarta menjadi 127.164 orang. 1.075 warga DKI dinyatakan sembuh dari COVID-19, sementara 16 orang tercatat meninggal dunia akibat COVID. Berdasarkan pengamatan perilaku 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan yang dilakukan FKM UI, terdapat stagnansi maupun penurunan persentase kepatuhan masyarakat selama sepekan terakhir untuk seluruh indikator. Bahkan, per 21 November 2020, data tingkat kepatuhan masyarakat yang dicatat yang memakai masker berada di kisaran angka 65%. PSBB transisi di Jakarta diperpanjang dan kita akan membahasnya bersama Pak Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia yang juga anggota Satgas COVID-19 dari IAKMI, dan juga Ibu Erlina Burhan, dokter paru yang juga anggota Satgas COVID-19 dari PBID. Selamat siang Bu Erlina dan Pak Hermawan, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Selamat siang Bung Rudi. Ini kita sambil ngobrol aja ya Pak Hermawan dan Bu Erlina, nanti bisa misalkan kalau Pak Hermawan lagi bicara mungkin Bu Erlina ingin menambahkan, silakan, begitu juga sebaliknya. Ini kalau kita bicara soal PSBB transisi di Jakarta mungkin ada sudah lebih dari 5 kali kalau saya tidak salah perpanjangan ya, dengan berbagai macam nama. Betul nggak? Koreksi kalau saya salah Pak Hermawan. Hanya ada 2 namanya, PSBB dan PSBB transisi. Tapi diperpanjangnya berkali-kali, betul ya? Oh iya, betul. Oke. Diperpanjangnya berkali-kali. Nah ini dia, kalau kita bicara soal PSBB transisi yang terus diperpanjang dengan apapun namanya istilahnya, dan selalu dikatakan bahwa sebetulnya yang terakhir saja ini saya coba untuk mengutip pernyataannya Pak Gubernur, bahwa berdasarkan data-data epidemiologi selama penerapan PSBB masa transisi 2 pekan terakhir, kondisi wabah COVID-19 DKI Jakarta terkendali dan menuju aman. Persis seperti itu atau sebetulnya Pak Hermawan punya pendapat lain? Ya, kami melihat dari aspek kebijakan yang pertama dahulu Bung Rudi. Ya. Jadi kebijakan PSBB dan PSBB transisi kami sudah meneliti sejak 10 April. Pertama kali diberlakukannya PSBB hingga perpanjangan yang ketiga, kemudian masuk PSBB transisi hingga perpanjangan yang ketiga sampai di akhir Juni. Dan pada akhirnya kesimpulan kami mengatakan PSBB transisi itu tidak efektif dan bahkan kami bisa katakan tidak ada gunanya. Yang paling ideal adalah PSBB dalam bentuk aslinya. PSBB ini adalah bentuk kebijakan yang longgar sejak awal, sehingga begitu dikatakan PSBB transisi, maka kelonggaran itu makin menjadi-jadi, malah menjadi presiden yang tidak konsisten untuk sebuah kebijakan. Nah, kemudian dilihat dari sudut angka dan kejadian kasus, baik insidensi maupun prevalensi, memang ada penurunan di dalam PSBB transisi, tetapi kumulatifnya tetap di atas 1.000 kasus. Rata-rata kejadiannya tetap ada 1.000 kasus. Sebenarnya secara epidemiologis tidak ada maknanya juga, karena di dalam bongkahan besar di bawah permukaan terjadi transmisi yang di mana-mana, kapasitas testing lah yang membatasi temuan kasus yang sebenarnya. Belum lagi kita kaitkan dengan fenomena sosial ketenagakerjaan, sosial politik, sosial pariwisata, bahkan terakhir sosial keagamaan.
dalam rentang sejak bulan September, Oktober, November terjadi aktivitas publik dan keramaian yang luar biasa. Momennya ketika juga Kapolri mencabut maklumat keramaian, sehingga secara filosofis, secara sosiologis masyarakat seolah-olah aktivitas itu kembali ramai, bahkan jalan-jalanan kembali macet, dan ini menunjukkan apa yang menjadi konsep penularan COVID ini sesungguhnya tidak ada pengendalian yang efektif di tengah masyarakat kita, Bung Rudi. Artinya apa? Kalau memang ini tidak bisa dianggap sebagai satu kebijakan yang efektif untuk mengendalikan COVID-19, yang paling dikhawatirkan oleh Pak Hermawan Saputra dan juga Riset IAKMI, itu apa sebetulnya? Ya, tentu saja terjadi kasus yang terus naik oleh karena aktivitas publik yang terus ramai, tidak terkontrol. Jadi PSBB transisi dari sudut pemerintah DKI menjadi dilema karena begitu PSBB ditiadakan tidak ada payung kebijakan dalam penegakan. PSBB transisi tetap diperlukan oleh DKI sebagai payung bila sewaktu-waktu ada penegakan atau semacam pengendalian yang sifatnya perilaku. Tetapi kalau kita melihat pengendaliannya dalam bukti kasus, sesungguhnya tidak efektif untuk kita jadikan instrumen pengendalian. Artinya boleh kalau saya simpulkan, hasil riset itu mengatakan bahwa PSBB transisi yang dilakukan di Jakarta itu tidak membuat kasus COVID-19 itu terkendali, bahkan tidak menuju aman. Ya, setuju. Kira-kira demikian. Kami menyebutnya tidak efektif. Jadi PSBB transisi tidak efektif. Kalaupun ada opsi, sesungguhnya adalah PSBB. PSBB pada bentuk aslinya. Atau ada peraturan yang ditransformasikan bila pemerintah ragu-ragu apakah DKI atau pemerintah pusat, maka harus ada review kebijakan secara fundamental yang pada akhirnya mengarus utamakan dari segi pendekatan komunitas. Jadi pemberdayaan masyarakat yang menjadi arus utama kampanye besar negara kita dalam pengendalian COVID. Dengan segala macam ada pemberlakuan sanksi, denda, itu pun tidak membuat PSBB transisi itu menjadi efektif? Kami tidak menemukan hal yang demikian, Bung Rudi. Baik. PSBB transisi tidak efektif. Ini artinya kalau ini terus dilakukan, ini akan membuat kasus COVID-19 di DKI Jakarta itu tidak akan terkendali. Begitu kurang lebih ya? Kesimpulannya? Ya, tentu saja. Terkecuali kalau PSBB, tapi PSBB kan dengan sejumlah dinamikanya kan sulit untuk diterapkan karena ada perspektif ekonomi dan politik. Tetapi kalau PSBB transisi dari perspektif kesehatan masyarakat sebenarnya tidak efektif, tapi PSBB transisi diperlukan sebagai payung kebijakan untuk instrumen penegakan dan monitoring di lapangan. Baik, saya ke Bu Erlina. Bu Erlina punya pendapat yang berbeda mungkin atau setuju dengan apa yang disampaikan Pak Hermawan? Ya, pada prinsipnya setuju. Intinya sekarang kalau dari sisi kami, tenaga kesehatan, kami ini maraton Pak Rudi. Dari Maret sampai November ini, maraton terus, kapan berhentinya? Beberapa saat yang lalu, beberapa bulan yang lalu, bahkan Dekan FKUI mengumumkan mereka melakukan penelitian terhadap para tenaga kesehatan itu umumnya sudah burn out, ya, sudah capek, dan itu akan memicu terjadinya kelelahan fisik dan kelelahan jiwa juga. Bisa-bisa nih lama-lama kami ini jadi stres ini menghadapi semua ini. Jadi marilah kita sama-sama begitu ya, saling bantu. Karena lelah, kelelahan itu tidak akan bisa melayani dengan baik. Siapa yang dirugikan? Ya masyarakat. Ya, kita semua jadi yang rugi ya, Bu Erlina ya. Bu Erlina, tadi soal riset tadi itu beberapa bulan yang lalu, tepatnya masih ingat nggak kira-kira di bulan apa? Saya kira sekitar September atau Agustus atau September ya. Jadi sudah lama ini. Iya, artinya ketika September saja kita ambil waktunya, mereka itu sudah mengalami kelelahan, ini sudah November, artinya kelelahan itu sudah bertambah sebetulnya, karena memang yang dilakukan oleh tenaga kesehatan itu kan maraton terus-terusan, begitu nggak kira-kira menggambarkannya? Kami hanya merasakan sedikit jeda ya, artinya agak bisa tarik nafas itu sekitar bulan Mei sampai Juni. Ya, Mei sampai Juni itu pada saat PSBB dilakukan, itu
angka pasien yang datang ke rumah sakit menurun. Oke. Jadi kami agak lebih longgar lah sedikit. Tetapi begitu, betul Pak Hermawan katakan, begitu PSBB transisi, rakyat menerjemahkannya sebagai kembali seperti biasa. Nah itu angka naik lagi. Oke. Nah ditambah lagi dengan ada libur panjang baru-baru ini, itu Oke. naik lagi juga. Oke. Ya libur panjang, pokoknya gini lah intinya ya. Virus ini adalah makhluk yang lemah. Nggak bisa pindah dia. Virus itu nggak bisa jalan-jalan. Siapa yang membawanya jalan-jalan ke sana kemari? Manusia. Jadi kitalah yang membawanya. Jadi memang intinya adalah bahwa pergerakan manusia ini harus dibatasi. Kalau tidak bisa dibatasi karena perspektif sosial, ekonomi, pendidikan dan lain-lain, maka pastikanlah protokol kesehatannya jalan. Oke. Jangan juga sudahlah PSBB transisi diterjemahkan secara longgar, ditambah lagi dengan protokol kesehatan juga tidak jalan sebagaimana mestinya. Oke, Bu Erlina, selama 2 pekan terakhir ini, apakah tenaga kesehatan merasakan ada mungkin tadi istilahnya Bu Erlina kelonggaran gitu? Artinya sedikit istirahat bahwa penambahan kasusnya tidak banyak atau bagaimana? 1 pekan terakhir ini naik. 1 pekan terakhir ini? Ya ini naik dan kita seperti kembali ke asal sebetulnya karena ruangan juga penuh, pasien di IGD antri, ya, dan di tempat-tempat lain juga banyak yang merujuk. Jadi saya merasa loh ini kok balik lagi kayak dulu ya. Gitu. Oke. Jadi ayolah kita sama-sama, baik masyarakat, pemerintah, yuk kita ini sama-sama lelah nih. Saya kira pemerintah juga lelah banget. Oke, Ya, baik. rakyat, masyarakat juga lelah, apalagi kami tenaga kesehatan begitu ya. Semua kita sudah lelah. Nah, dari Maret saya selalu katakan, yuk kita sama-sama bersusah-susah nih. Short term pain for long term gain. Oke. Kalau ini enggak, kita long term pain ini. Oke. Dan itu lelahnya akan, kalau kebijakannya tidak efektif, kelelahan kita akan terus-terusan ya Bu ya? Betul, dan ini merugikan semua. Baik, Bu Erlina. Merugikan suatu Ya. bangsa ini. Betul. Bu Erlina dan Pak Hermawan, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Landstalk masih akan kembali usai jeda.